Para pendengar setia Pro 1 Ritual dan umat Hindu yang berbahagia yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, serta yang terkhususnya yang berada di Desa Tanberkei dan umat Hindu dimanapun berada. Untuk mengawali mimbar agama Hindu pada malam hari ini, terimalah salam penganjali umat. Om Swastiastu. Om Awiginamastu Namo Sidam. Om Anobradrah Kratyawiantu Wiswata. Adab daso aparitasa ubhida. Dewanoyata sadame turide asan. Aparayuwo raksitaro diwe. Yang artinya, atas karunia Sang Yang Dewasa, semoga tidak ada halangan dan semoga panjang umur. Semogalah kemuliaan, keberuntungan, dan pikiran-pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Dengan demikian kami memiliki kesadaran dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga bermanfaat dalam usaha kemajuan kami. Umat sedharma yang berbahagia, malam hari ini saya IG Sudarma Yamko SPD HMPD akan membawakan mimbar agama Hindu dengan tema kematian dalam pandangan ajaran agama Hindu. Sebelum saya melanjutkan mimbar agama Hindu, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama mengucap syukur kehadapan Ida Sang Yang Widewasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena malam hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun hanya melalui udara. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, selama manusia masih bernafas di dunia ini, maka kematian itu akan selalu membuntutinya. Karena kematian merupakan salah satu hukum yang tidak bisa dihindari, apalagi untuk dibeli dengan angka-angka yang bernilai. Seperti yang tertuang di dalam kitab Sarasa Muscaya, bab 27, sloka 12, yang berbunyi, demikian pula halnya anak cucu, buyut, keluarga, kawan, dan sesama hidup. Bertemu Anda dengan semua mereka itu dalam sesaat pula bisa berakhir dengan perpisahan nantinya. Oleh karena itu, janganlah sampai terlalu keras diselimuti oleh rasa cinta kasih. Dari penjabaran sloka di atas menjelaskan bahwa jikalau ada pertemuan, maka akan ada perpisahan. Begitu pula dengan kelahiran, maka akan ada kematian. Umat sedharma yang berbahagia, di zaman sekarang terkadang umat bersedih karena kematian. Kenapa? Karena banyak dari mereka yang sangat kehilangan dengan orang-orang yang sangat disayanginya. Dari rasa sayang itulah muncul yang namanya kenangan, yang membuat orang tersebut selalu ingat terhadap orang yang sudah tiada tersebut, sehingga mereka tidak mau menerima kenyataan jikalau orang yang mereka sayangi tersebut sudah meninggal. Di dalam kitab Manawa Dharma Sastra dinyatakan bahwa kalau pada zaman Kali Yuga, kematian akan ditakuti oleh semua orang, dan memang benar seperti itu adanya. Seperti yang kita lihat dalam kehidupan banyak orang yang bersedih karena kehilangan seseorang yang ia sayangi. Tidak hanya orang, bahkan benda material pun akan ditangisi bila hilang. Apakah itu salah jika kita bersedih karena kehilangan? Tentu saja tidak.
tapi yang lebih tepatnya adalah keliru. Kenapa umat sedharma? Karena di dalam ajaran agama Hindu, seperti yang kita ketahui bersama, semua yang ada di dunia ini tidaklah abadi adanya. Di dalam kitab Bhagavad Gita bab 2 sloka 14 menyatakan, sesungguhnya hubungannya dengan benda-benda jasmania, wahai Arjuna, menimbulkan panas dan dingin, senang dan duka yang datang dan pergi tidaklah kekal. Terimalah hal itu dengan sabar, wahai Arjuna. Badan kita ini sebenarnya hanyalah sebuah alat yang dipakai sebagai sarana untuk mencari kebahagiaan yang sejati itu. Jika itu sudah waktunya untuk mengganti badan yang sudah usang, maka akan diganti dengan yang baru. Sama seperti orang yang memakai baju baru, mengganti baju lamanya yang sudah usang dan kotor dengan baju yang lebih bersih dan wangi. Umat sedharma yang berbahagia, di dalam kitab Sarasa Muscaya juga menjelaskan tentang hakikat badan kasar atau stula sarira ini. Tidak ada yang namanya pertemuan langgeng. Suatu saat bertemu, suatu saat akan tidak bertemu. Betapa tidak langgengnya itu. Pertemuan Anda dengan badan wadah Anda ini pun tidak langgeng pada hakikatnya. Tak usah pula menyebutkan yang lain-lainnya. Umat sedharma yang berbahagia, maka dari itu tidak sepatutnya kita bersedih terlalu berlebihan. Karena semua itu hanyalah sebuah siklus kehidupan yang wajib dilewati oleh setiap umat manusia. Yang paling penting, bagaimana cara kita sebagai manusia agar tidak lagi memakai baju baru berulang-ulang. Namun cukup dengan badan yang halus itu, kita bisa mencapai yang namanya amor ring acintya atau mencapai moksa. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, semua orang akan pulang pada saatnya. Janganlah kita pulang dalam keadaan marah. Kematian selalu dikaitkan dengan kesedihan dan penderitaan, sehingga banyak yang khawatir atau takut akan kemeninggalan. Meninggal hanyalah melepas baju yang seringkali sudah lusuh, belel bahkan sobek, sebagai hasil dari pemakaian dan penggunaan selama sekian puluh tahun. Yang bikin sulit melepas baju adalah saat kita melawan, saat baju dibuka, tidak fleksibel dan tidak pasrah. Saat kita tak rela dan ikhlas meninggalkan panggung dan melepas baju, saat kita terikat dengan sandiwara duniawi. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, kematian orang-orang terkasih terkadang sangat menyakitkan hati dan sulit untuk dilepaskan. Dalam kitab Sarasa Muscaya bab 27 sloka 17 menyatakan bahwa adalah seorang yang selalu ingat akan orang yang telah mati, juga benda yang sudah hilang itu, besarlah kesedihan yang disebabkan olehnya. Dengan besarnya kesedihan itu, ia menimbulkan penderitaan yang dibuat olehnya dengan mengingat-ingat kembali segala yang telah hilang itu. Orang yang demikian itu, dia membuat bencana sendiri dalam dirinya. Dalam uraian sloka di atas dapat kita cermati, kalau orang yang masih teringat dengan mereka yang sudah tiada, maka orang tersebut sama saja dengan membuat lubang penderitaannya sendiri. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, sesuai ajaran Hindu, marilah kita ringankan semuanya saat pelepasan baju. Relakan, ikhlaskan, jangan mengkhawatirkan dan memberatkan sesuatu yang akan menjadi beban saat mereka terbang meninggalkan tanah yang dipijak. Biarkanlah terbang tanpa beban seringan bulu. Doakanlah selalu agar sang jiwa dapat menyatu dengan Brahman.
para pendengar setia Pro 1 Ritual dan umat Hindu yang berbahagia dimanapun berada. Demikianlah mimbar agama Hindu pada malam hari ini, dan tidak lupa saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Saya akhiri mimbar agama Hindu dengan berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hamba bersembah sujud kepadamu. Engkau berada di mana-mana, Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Engkau adalah keberadaan, kesadaran, kebahagiaan mutlak. Engkau adalah penghuni semua makhluk. Karuniakanlah kami dengan ketulusan hati, pandangan yang memadai, pikiran yang seimbang, keyakinan, ketulusan, dan kebijaksanaan. Karuniailah kami kekuatan rohania batin untuk mengatasi godaan-godaan dan untuk mengendalikan pikiran. Bebaskanlah kami dari keakuan, hawa nafsu, ketamakan, kebencian, kemarahan, dan kecemburuan. Penuhilah hati kami dengan kebajikan ilahi. Biarkanlah kami memandangmu pada segala nama dan rupa ini. Biarkanlah kami melayanimu dalam segala nama dan rupa ini. Biarkanlah kami mengingatmu selalu. Biarkanlah kami menyanyikan keagunganmu selalu. Biarkanlah namamu selalu berada di bibir kami. Biarkanlah kami berdiam di dalammu selamanya. Om Santi, Santi, Santi. Om.